Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Teman-teman semua, selamat datang ya, ahlan wa sahlan di, kita menyebutnya sekarang ini pertama ya, perumahan tadabbur dan amal Al-Quran. Jadi awalnya kalau kita mau ceritakan sedikit tentang bagaimana kemudian kita bisa mengelola begitu ya perumahan ini, kemudian menyebut dengan nama tersebut. Jadi awalan itu kami di Riba Crisis Center melakukan investasi di perumahan ini. Jadi waktu itu hanya sebatas ya investasi yang waktu itu sambil jalan lah ya, di tahun 2016 17 ya. Nah, semakin kemari ternyata mangkrak ya. Memang developer itu penyakitnya kan ketika sudah berurusan dengan uang banyak, seringkali cash flow-nya ya tidak tertib tuh ya, seperti pada umumnya penyakit developer kebanyakan lah. Sehingga di 2018 itu sudah mulai berhenti ya, sudah mulai berhenti, kemudian mangkrak lah sampai di 2020 pertengahan atau akhirnya kami ambil alih ya. Jadi secara administratif dan dokumentasi PT atas nama Gangsar Mulia Abadi ya, direktur utamanya Pak Ihsan Hutagalung di belakang sana ya. Jadi kalau untuk pengamanannya secara dokumentasi, sertifikat juga sudah atas nama PT. Antum pegang bawa sertifikat fotokopi. Nanti kita share lah di grup ya. Jadi kalau dari sisi kepemilikan lahan sudah aman ya, sudah atas nama kita. Luas lahan yang dibangun itu ada sekitar 4 hektar lebih. Yang sudah dibangun separuhnya, blok A sampai blok C ini 116 unit, yang sudah ditempati ada 58 yang bagian sebelah sana. Yang mau kita pasarkan sekarang itu 40 unit tersisanya ya, 40 unit tersisa. Lalu ada sisa 2 hektar sebelah sana yang mau rencananya pengembangan berikutnya. Nah, sebagai sebuah konsep yang memang kita sejak dulu inginkan ya. Pertama, selama ini kalau bicara soal hunian, orang jual seringkali halal gitu ya, sudah halal tapi masih mahal, kan begitu. Kemudian opsi harga memang masih menjadi hal realistis yang digunakan gitu ya, karena bagaimanapun jeda waktu yang sekian panjang itu mau tidak mau ada cost ya. Nah, di perumahan ini kita menjualnya dengan konsep jual hunian gitu ya. Jadi bukan jual rumah. Apa bedanya? Kalau jual rumah, orang cari untung dari rumah saja. Kalau jual hunian, kami ingin mencari ya orang-orang yang mau punya rumah dulu deh. Kalaupun nanti kemudian berkembang lagi, kita cari lagi lokasi yang lain yang lebih baik. Nah, itu nanti. Tapi yang jelas sekarang bagaimana hunian ini bisa segera ditempati, lalu kemudian kegiatan ekonomi di situ bisa berjalan. Sebagaimana konsep kita punya paguyuban anti riba tuh ya, mobilisasi sumber daya dan penanganan masalah akan lebih mudah kalau kita saling berdekatan. Makanya di antara hal yang mau kita dengungkan soal perumahan ini adalah kita mau punya perumahan ta'awun nih, di mana di sini kita satu dengan yang lain ya. Kalau bicara ekonomi ya memang tinggal bicara kita bisa saling ta'awun saja. Hari ini isu riba misalkan yang membuat kami kemudian membentuk crisis center itu kan terjadi karena kita nggak kuat sabar, lalu juga nggak ada ta'awun di situ. Ya kan, kuncinya tinggal sabar sama ta'awun saja. Nah, persoalannya sudah tidak sabar, ta'awunnya juga tidak kunjung terbentuk begitu kan, sehingga akhirnya masing-masing mengambil uzurnya sendiri, sehingga ya masuklah kemudian kepada akad-akad batil. Nah, di perumahan ini sekali lagi kita bicara tadi, kita mencari orang yang mau menghuni dulu deh, sehingga dari situ nanti kemudian kita bisa konsolidasi terus ya, entah nanti jadi kegiatan produksi kah di sana dan seterusnya. Kemudian menggandeng Ustadz Ferry juga berkenan dengan, karena beliau sudah concern di kajian ya tadabbur dan amal itu ya, sehingga nanti ini bisa kita bangun juga untuk sampai ke sana. Nah, kalau bicara soal harga ya, kita tidak membedakan masa waktu ya. Jadi ini saya kira konsep yang pertama kali begitu ya, karena kita sekali lagi tidak sekedar cari untung dari jual rumahnya gitu ya. Jadi harga cash maupun harga cicil sama semua, nggak kita bedain. Jadi di harga 180 juta. Kalau dulunya ini perumahan subsidi ya, di harga 144 juta
di tahun 2016, 2015, 2016. Luas tanah 84, bangunan 21 meter. Jadi ada 2 kamar standar lah. Yang memang menangnya di tanah lah. 84 itu saya kira ya di perumahan-perumahan non subsidi pun rata-rata paling kecilnya kan 60 ya. Kalau di sini paling kecilnya sudah 84. Jadi kayaknya menangnya cuma di tanah tadi ya. Kemudian tadi harga sama, cicil maupun cash. Kemudian ya nanti kemudahan-kemudahannya kita bicarakan. Yang penting sekali lagi kita mau ngeburu-buru supaya ini bisa kita gerakin ekonominya. Ya, lokomotifnya dari perumahan. Karena dari perumahan itu nanti kegiatan ekonomi saya kira juga sudah bisa langsung kita jalankan. Lalu hal-hal idealis yang boleh jadi kita impikan dalam sebuah pemukiman bisa sama-sama kita wujudkan. Ya, makanya sebagai sumber daya yang tersia-siakan kemarin kenapa kita ngambil inisiatif ambil alih dalam RUPS-nya ya supaya ini bisa kita gerakin. Jadi setelah ini nanti ada beberapa lokasi lain yang saya kira juga karena konsepnya baru kelihatannya sudah ada beberapa pihak yang tertarik dan mau bergabung gitu ya, sehingga sumber daya untuk pemukiman ya Islami yang kita idam-idamkan bisa kita wujudkan dengan tetap halal dan tidak mahal ya, kira-kira gitulah. Karena kalau bicara harga, kalau dibuat opsi cicilan harga 180 itu mungkin bisa jadi 2 kali lipatnya tuh kalau dicicil ya, nanti bisa dibandingkan lah. Saya kira begitu. Kalau mau yang keliling silakan. Dan sekali lagi kita memang cari yang mau sesegera mungkin karena target kita kan dihuni secepatnya ya. Jadi nanti ada formulir yang langsung diisi dan langsung kita sudah tinggal pilih unitnya saja. Kira-kira gitu. Dan nanti untuk rumah ini kan memang masih butuh pemasangan mesin ya. Yang dari kita ya, ada yang dari developer. Pemasangan mesin. Kemudian yang kedua butuh pendalaman untuk speed tank ya, speed tank listrik sama mesin saja ya, mesin air. Kemudian nanti jalan dan gotnya akan menyusul, kita akan kondisikan ini, makanya supaya yang 40 unit sisa ini bisa segera diselesaikan, dikonfirmasi sudah siapa pembelinya sehingga kita bisa lakukan sekaligus supaya bisa lebih murah. Kemudian setelah DP kita akan buat PPJB namanya. Jadi supaya sama-sama aman, PPJB itu adalah akte jual beli yang belum ada tanggalnya. Itu sudah konfirmasi aman ya secara kepemilikan ya. Jadi perjanjian pengikatan jual beli itu nanti notaril itu sebagai bukti bahwa kita adalah pemilik dari unit itu ya. Jadi sebelum nanti pecah surat, PPJB ini jadi pegangannya. Dan nanti kalau udah PPJB, developer nggak perlu tanda tangan lagi untuk pecah surat ya, karena tadi sebetulnya PPJB ini AJB tapi belum dikasih tanggal saja. Jadi buat pegangan nanti yang sudah confirm memang mau menjadi penghuninya ya, kira-kira gitu. Itu teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan silakan kita bisa bahas sama-sama sebelum barangkali nanti langsung ke keliling lah ya. Ini ada sekitar 50-an tapi yang 10 sudah terjual, tinggal yang 40 sisanya ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tadi saya baru datang. Ya. Kalau untuk tadi air kemudian speed tank itu Dari kita, developer. Iya. nanti dibangun sama developer. Iya. Konsumen lama nih Pak. Ya. Bagaimana Pak itu cara itunya Pak? Kalau konsumen lama sudah ada grupnya sendiri, Pak. Jadi nanti hubungi ketua grupnya, karena urusannya kan sebetulnya tidak langsung sama kita ya, sama developer lama. Jadi Bapak mungkin perlu update nanti, kan kita sudah ada 3 kali pertemuan untuk konsumen lama. Kalau Bapak mau lanjut tetap dengan harga lama gitu ya. Tapi kalau mau refund tinggal kita refund saja. Karena uang Bapak itu kan Bapak store-nya kemana waktu itu? Gangsar. Ada bukti transfernya. Ada. Ya, nanti itu disimpan saja, Pak. Karena uangnya kan masuk ke developer lama tuh. Nanti Bapak hubungin Pak Adi, Pak, koordinator. Pak siapa? Pak Adi namanya. Ada nomor kontak? Ada, nanti saya kirimkan. Jadi hari ini kita khusus konsumen baru, karena yang konfirmasi yang kemarin yang ada sekitar 80-an yang konsumen lama itu sudah ada kesepakatannya. Gitu. Makasih Pak. Ya. Untuk surat-surat ini berarti AJB aja, belum SAM. Kalau induknya sudah sertifikat. Oh, induknya udah siap. Sertifikat hak guna bangunan ya. Kalau dari developer itu kan memang SHGB semua. Nah, AJB itu memang proses sebelum pecah surat. Ya, jadi kalau nanti di grup mungkin kita akan share
fotokopi sertifikat yang sudah atas nama PT. Sama mungkin apa namanya, akta perubahan yang terbaru untuk PT-nya. Baru cicilannya berapa Pak? Kita sih nyebutnya cicilan suka-suka gitu ya. Cuma ya kita berharap kesadaran kita terhadap hutang itu kan tentu membuat kita tidak mau juga berlama-lama kan. Makanya kita punya standar acuan tuh 300.000. Minimal ya. Ya, dari mana? Karena selama kita masih berhutang, udah kurangin jatah makan kita sekali deh. Jadi sehari 10.000, sebulan 300. Ya. Jadi sebagai konsep perumahan tahun juga kita siapkan. Ya, misalkan contohnya kalau nanti kepala keluarganya terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya, kita akan lunasi itu. Ya, jadi tidak akan jadi hutang. Di antara konsep yang mau kita buat, di antaranya sudah kita persiapkan seperti itu. Ya, jadi untuk cicilan, ya kita jualnya bilangnya sih suka-suka gitu ya. Sembari kami juga menilai kan tingkat pemahaman kita terhadap muamalahnya kan, begitu. Kalau yang untuk udah DP nih, langsung bisa uni atau? Bisa langsung nih. Ya, jadi kalau yang masih barangkali kontrak udah bisa langsung, nggak perlu bayar kontrakan lagi lah. Oh, iya. Nah, ini butuh serentak ya, karena tadi sebelum menghuni kan kita butuh pemasangan sumur air dulu, sama listrik, ya, sama dalamin spitengnya. Karena spiteng yang lama dari developer sebelumnya itu kecil sekali, jadi memang harus didalami. Ya seperti ini yang kita sudah buat kemarin, itu spitengnya kita dalamin juga. Jadi ini yang 40 unit itu udah dibangun rumahnya? Ini udah di belakangin semua ready stock. Ini yang 40 unit. Ya nanti kalau kita akan sampai di level kalau nanti ada yang bocor, kita ini kan namanya perumahan sudah 2 tahun mangkrak gitu ya. Boleh jadi nanti ada yang bocor, ada kusen yang rusak dan seterusnya. Itu sampai layak huni, sampai di titik itu kita akan siapkan. Ya. Saya kasih gambaran ya sengketa tanah pada umumnya. Jadi teman-teman semua, kalau kita cari ideal ya sulit lah ya. Makanya saya tadi bilang kenapa kita bisa menawarkan tidak ada opsi harga, cicilan suka-suka. Karena sudah ada sumber daya lama yang menopang itu. Yang sumber daya itu hampir 3 tahun lebih mangkrak aja tuh. Nah, sebelum kita masuk, yang pertama kali kita lakukan adalah mengamankan PT-nya dulu. Karena izin kan menginduk di PT, Pak. Kemudian yang kedua, kita amankan sertifikatnya sudah atas nama PT belum? Ya. Setelah itu selesai tuh. Karena perumahan itu tinggal bicara izin sama sertifikatnya aja. Yang sering terjadi orang jual sertifikat belum atas nama si developer. Nah, sisa konfliknya itu akan kita reduksi nanti dengan negosiasi. Ya, orang-orang yang memang sebelum kita masuk di sini kan mungkin ada banyak pihak yang klaim dan seterusnya. Tapi mereka harus ikut aturan yang kami buat. Kenapa? Sertifikat atas nama PT. Bahkan orang-orang yang sudah menghuni di sana itu memecah surat pun masih harus tanda tangan dirut nanti itu. Jadi kalau dari sisi konflik sudah kita amankan tuh. Tinggal tadi orang-orang ini mau negosiasi nggak? Kami menjamin orang-orang yang sudah melakukan transaksi sebelumnya ke developer lama, uangnya kami jamin kembali. Meski uang itu kan tidak sama kami. Tapi sebagai bentuk ya rasa keadilan lah ya. Karena kan kami juga merasa bahwa uang-uang yang sudah distorkan itu kan ya buat mereka tentu sangat berharga untuk bisa dapat pengganti yang lain. Jadi sebelum ini kita mulai, itu sejak pertemuan pertama sebelum Ramadan itu, kita sudah mengumpulkan semua tuh orang-orang yang tadi yang menyebut diri sebagai konsumen lama lah ya. Ada sekitar 80-an konsumen. Karena memang ada yang sudah DP di blok D sana kan yang belum dibangun. Jadi kalau dari sisi konfliknya kita sudah jamin aman ya. Kita sudah masuk ke PT, sudah menguasai ya mayoritas saham oleh kami. Kemudian yang kedua, sertifikat sudah atas nama PT. Bahkan bank sendiri yang megang sertifikatnya sekarang itu masih butuh kami untuk pecah surat konsumen-konsumen mereka. Ya, jadi sekali lagi ini kalau untuk wilayah konflik udah kami jamin aman. Ya, sebagai muamalah bentuk penjaminan itu nanti teman-teman juga saya kira ya dalam hal ini saya kira sudah kita pahami secara bersama lah ya. Kalau bicara soal akhirat ini kan kita bicara juga sampai ke sana soal muamalah. Jadi kalau untuk dari dunianya sudah kita amankan, insyaallah. Pak, Ya. sertifikat ini atas nama perusahaan PT, ya. induknya udah Iya, sudah ada 3 surat sertifikat yang atas nama PT. atas nama PT itu berapa hektar, Pak? Total 4 hektar lebih, Pak. Ada 4 hektar lebih lah, 3 surat. Kalau udah jadi sertifikat udah pasti clear, Pak.
Ya, kalau udah jadi sertifikat udah pasti clear. Makanya nanti kita bagi kopian sertifikatnya. Setelah DP Pak, apa yang kami dapat pernyataan dari PPJB Pak, Bu. Jadi ada perjanjian pengikatan jual beli notaril. Nanti kita ke notaris buat tanda tangan itu. Jadi sebelum itu sudah pasti sebelum menghuni itu. Sembari tadi kenapa kita mau serentak supaya nanti untuk bangun sumur dan yang lain-lainnya itu bisa lebih murah. Karena ada kontraktor yang udah siap dan tentu harganya jauh berbeda ketika kita lakukan itu secara bersama dengan kita hanya bangun itu satu persatu. Seperti ini kemarin sebelum menempati, ini hampir 20 juta hanya untuk gali sumur sama dalamin sepiteng tuh. Ya, jadi karena masih ya sembari tester juga kita sebetulnya harga kontraktor di sini gitu ya. Jadi karena satuan akhirnya jadi tinggi. Termasuk listrik ya, listrik juga sudah masuk. Barangkali Ustaz Ferry bisa tambahkan sedikit kenapa ini kita namakan ini, karena juga ada pertanggungjawaban kenapa namanya tadabur dan amal gitu ya, Al-Quran. Ini yang pertama dan akan ada yang kedua dan ketiga seterusnya ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ucapkan rasa syukur juga, terima kasih kepada Ustadz Taufik ya, dan juga tim dari Riba Krisis Center dan juga Pagari Properti dan juga lembaga hukum Indonesia Tanpa Riba, yang ucapan syukur ini saya sampaikan sebagai wujud mengamalkan hadis Nabi SAW, man la yashkurillah la yashkurin nas. Dikatakan tidak bersyukur pada Allah kalau seorang tidak berterima kasih sama sesama. Maka sekali lagi ungkapan terima kasih saya ini saya sampaikan kepada beliau karena memang saya ini statusnya kontraktor lebih dari 15 tahun. Kontraktor maksudnya ngontrak. Iya. Nah, kemudian saya kenal sama beliau itu di Riba Krisis Center dari tahun 2015. Ya, yang kemudian saya fokus di dunia umroh ya, dan beliau ternyata sampai sekarang mesti di Riba Krisis Center, luar biasa. Umroh kan sekarang lagi off dulu ya, sehingga saya aktivitasnya jadi mulai berkurang. Nah, kemudian saya kaitannya dengan tadabbur dan amal Al-Quran, karena saya isi waktu saya itu dengan menulis buku yang sifatnya seperti tafsir yang saya beri judul Tadabbur dan Amal. Jadi bagaimana mentadaburi isi Al-Quran dan bagaimana pula mengamalkannya. Nah, alhamdulillah selesai baru surah Al-Fatihah, dan ini sekarang lagi lanjut ke Juz Amma, surah An-Nas. Saya share di Facebook, alhamdulillah selesai surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian beliau menghubungi saya, bagaimana kalau seandainya perumahan yang ingin saya pasarkan itu dinamakan dengan Al-Quran Tadabbur dan perumahan Tadabbur dan Amal Al-Quran, yang beliau singkat menjadi Pertama. Ya, itu diwujudkan di kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba. Jadi kaitannya dengan perumahan yang beliau pasarkan, karena memang sudah kita ketahui bersama dalam Al-Quran bahwasanya ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Maka kaitannya dengan buku saya tadi Tadabbur dan Amal Al-Quran, kita mau mengamalkan ayat tadi ya, bahwasanya rumah ini adalah jual beli dan tanpa riba dengan skema yang sudah saya share kemarin. Ya, alhamdulillah sebagaimana yang sudah dijelaskan beliau itu dengan harga ya flat, ya kan? Yang harusnya 210 juta kemudian didiskon promo Muharram 180 juta, ya kan? Kemudian dicicil pun mau berapa puluh tahun. Kalau saya hitung kemarin, kalau 300 ribu itu per bulan, setelah dipotong 15 juta itu 45 tahun 8 bulan. Ya, 45 tahun 8 bulan.
300.000 per bulan, subhanallah. Cuma kalau beliau Masya Allah, intinya emang benar-benar memudahkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Awal mulanya kita memang mungkin per bulan 300.000, tapi pengalaman orang-orang yang sudah punya rumah katanya, kalau sudah punya rumah itu punya tabungan. Kalau punya tabungan, insya Allah biasanya dimudahkan untuk kita nyicilnya lebih dari 300.000, sehingga semakin besar cicilan kita nantinya, maka semakin cepat pula selesai, seperti itu. Nah, ini kaitannya kenapa bisa perumahan ini Ustaz ya, dengan nama pertama perumahan perumahan tadabbur dan amal Al-Quran, itu tadi karena saya nulis buku seperti itu. Nah, kemudian demi kemudian terus terus saya rasakan ya, di mana ketika saya share ini ada rekan saya, dia bilang, Ustadz, saya ambil satu tapi khusus untuk rumah Al-Quran katanya, seperti itu. Dan saya minta antum yang ngurus rumah Al-Quran tersebut. Subhanallah. Jadi seperti kayak gayung bersambut. Ya, artinya dimulai dari teori kita akan membuat perumahan ya tadabbur dan amal Al-Quran, kemudian ada yang mau mewakafkan ya dengan beli rumah ini khusus untuk Al-Quran. Berarti insya Allah sudah siap nih fasilitasnya. Tinggal nanti kemudian ada yang mau di sini nanti belajar Al-Quran, tentunya gratis karena ini sifatnya wakaf, seperti itu. Dan juga kita sudah pengalaman juga untuk mendidik anak-anak untuk tahfidz Al-Quran, seperti itu. Apalagi rencana beliau juga ada berapa sisa tanah saja, sekian hektar itu, 2 hektar rencana juga akan dibuatkan lembaga pendidikan. Ya, dari ETK-nya, SD-nya, SMP, SMA, rencana sampai seperti itu kata beliau. Bahkan kita rencana sudah buat program namanya Utama, Universitas Tadabbur dan Amal Al-Quran. Ya, isinya nanti itu khusus nanti ekonomi dan juga ekonomi sama hukum saja ya. Iya, ekonomi syariah sama hukum Islam udah tersebut. Jadi sudah dikonsep sama beliau, dan itu seperti gayung bersambut saya katakan tadi. Nah, jadi dari perumahan tadabbur dan amal Al-Quran, kemudian nanti berlanjut ke sekolah pendidikan, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA-nya, bahkan sampai universitas, namanya Utama, Universitas Tadabbur dan Amal Al-Quran. Jadi intinya adalah kita berupaya bagaimana agar kehidupan kita sehari-hari itu adalah kita bisa mendalami ilmu Al-Quran dan juga bagaimana pula mengamalkannya, termasuk nanti dalam komplek 40 unit ini ya. Karena kemarin ada nanya, Ustadz, sudah ada komunitas ini komunitas Islaminya enggak? Saya bilang ya, justru dengan sekarang ini kita akan bentuk, kita mulai, saya bilang seperti itu. Kan katanya sini ada gereja, katanya ada, itu kan di luar. Ya, kita kan di sini kita mau buat komunitasnya. Apalagi nanti kita sudah punya rencana, sebagaimana beliau punya rencana, nanti tanah yang sekian hektar itu akan dibuat lembaga pendidikan, seperti itu. Ya kan? Nah, maka kita akan mulai dari sini, ya, dan tentunya kita akan melihat ini untuk untuk masa depan anak-anak kita semuanya, kan seperti itu. Ya kan? Kalau saya pribadi, rumah yang sekarang ada di hadapan kita semua ini itu sudah siap dihuni, dan saya pun juga tidak kepingin jadi kontraktor lagi. Ya, kepinginnya langsung punya rumah lah, mau istilahnya sempit-sempitan nggak ada masalah, sempit, yang penting punya rumah, seperti itu, sehingga saya bisa fokus untuk pendidikan, ya, untuk pendidikan anak-anak dan juga komunitas kita nanti yang ada di sini. Jadi insya Allah program tadabbur dan amal ini, tadabbur dan amal Al-Quran ini, kita harapkan menjadi sebab dimudahkannya kita tinggal di sini untuk membentuk komunitas Islami yang kita harapkan nanti saling ta'awun, Ustaz ya. Ya, bagaimana beliau katakan tadi, bahkan kalau seandainya ada yang nggak punya pekerjaan, sebenarnya insya Allah kita sudah, kata beliau, sudah bekerja sama dengan Pos Indonesia, Ustaz ya, yang mana Pos Indonesia lagi mencari Ustaz?
Ya, artinya nanti itulah ruang beda lagi ya. lingkupnya pos ini. Ruang lingkupnya intinya mengarah ke sana. Artinya intinya adalah tahun. Makanya kata perumahan tahun. Ya, bahkan kata beliau kalau sini misalnya ada ya, jangan sampai ada yang nggak makan karena nanti di sini pun akan dibuatkan apa? Dibuatkan dapur umum. Ya, insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi pokoknya intinya tahun seperti itu. Ya kan? Dari cicilannya di benar-benar tahun saling tolong menolong, kita ditolong oleh beliau melalui surat beliau, dan kemudian tahun dari program-program selanjutnya bismillah taala. Demikian yang saya sampaikan kenapa tadi ditanya perumahan ini dikatakan perumahan tadabbur dan amal Al-Qur'an, karena tadi yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya tadi. Baik, mohon maaf jika terlalu panjang. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan ya kan? Karena kalau seandainya ingin bertemu beliau lagi mungkin agak sulit ya, karena beliau banyak sekali kegiatannya. Nah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Ya, jadi bisa kita bayangkan selagi Ustadz Ferry menyelesaikan 113 surat yang lain gitu ya. Kita juga akan meratakan ini di seluruh provinsi insyaallah. Jadi teman-teman yang nanti menghuni adalah ya bisa saya katakan sebagai investor juga. Karena kita ingin menunjukkan juga bahwa konsep yang kita idam-idamkan itu sebetulnya bisa kita wujudkan. Ini kuota kan 40. Ya. Oke, jika melebihi kuota, Jadi mana orang yang ke 41 dan baik. seterusnya? Pertama, kita memang memprioritaskan yang siap DP 15 juta. Ini kelayakan kita mau punya rumah. Ya, jadi nggak 0-0 banget. Saya sih berasumsi buat ikhwan yang memang bersungguh-sungguh punya rumah, mestinya dia sudah nabung dulu. Sehingga 15 juta itu akan menjadi seleksi awal pertama. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ternyata ada yang melampaui 15 jutanya, ada katakan 60. Kita masih ada 2 hektar lagi sisa di blok D di belakang sana. Yang tentu dengan adanya ketersediaan orang yang sudah siap menghuni, kita juga bisa segera bangun. Nah, kemudian opsi yang ketiga, Citerep juga nggak jauh dari sini. Mungkin bisa kita alokasi di sana. Di Citerep itu ada sekitar 50-an unit yang ready stock juga. Ya, sama. Gara-garanya juga gitu. Ya, developernya kehilangan kontrol terhadap cash flow, akhirnya uang-uang kepake gitu ya. Jadi di sana ada 50 unit dan opsi-opsi yang lain akan terpersiapkan. Ya, jadi intinya untuk seleksi ya untuk yang sekarang itu tadi, mungkin dari DP itu karena 15 juta saya harap sih itu menjadi uji kelayakan kita memang untuk punya rumah gitu ya. Karena sisanya setelah itu cicilannya kan udah bukan lagi jadi beban gitu ya. Usia apa? Usia yang mau Selama masih hidup kita terima. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Karena kan kita usia itu kan orang asuransi tuh yang gagal tauhid ya. Jadi kalau kita kan udah mudah-mudahan sudah matang ya. Jadi itu bukan kendala. Jadi yang kedua, kenapa ini kita buat suka-suka? Karena konsepnya menabung sebetulnya. Jadi setelah 15 juta masuk ke rekening developer, sisanya nanti konsepnya menabung. Bapak, Ibu semua akan mendapatkan rekening atas nama Bapak Ibu sendiri. Itu di bank syariah. Jadi sebetulnya konsepnya menabung. Dan itu untuk pengamanan juga. Karena syarat kami developer bisa tarik uang itu kalau kami sudah pecah surat. Ya, setelah kami memberikan kopi sertifikat pecah surat atas nama rekening tadi, baru kami baru bisa mengambil uang tadi. Dan uang itu tidak bisa Bapak Ibu ambil juga karena terblokir. Nah, itu konsep rekening bersama. Jadi buat pengamanan, ya. Jadi namanya nabung suka-suka. Ya, kalau cicil kan memang ada kontrak kita, ya. Itu yang membuat kenapa sebutannya cicilan suka-suka. Karena sebetulnya setelah DP konsepnya nabung. Ya, jadi udah ada 2 perbankan syariah yang kita gandeng. Ini juga untuk memperkuat cash flow sebetulnya. Ya, supaya bank syariah itu tahu bahwa kita punya posisi tawar. Hari ini itu yang terjadi itu kita yang bicara anti riba tidak menguatkan demand. Bisnis itu kan tinggal bicara kuatin demand saja, supply pasti datang. Ya, itu yang sekarang itu nggak bisa kita tunjukin. Makanya kita berharap dengan ini semua nanti ini demand kita juga naik. Bahwa demand yang anti riba ini itu bisa kelihatan. Ya, yang sekarang kemunculannya baru suara-suara saja. Belum sampai kepada tingkatan demand itu. Kita berharap yang tadi kelayakan kita untuk memiliki rumah itu bukan ditunjukin sekarang, tapi boleh jadi mungkin 2-3 tahun yang lalu sejak kita mulai menyisihkan uang. Ya, itu juga sebagai sebetulnya buat kami supaya nggak repot-repot analisa.
Ya, jadi dengan 15 juta tadi kelayakan memiliki rumah sebetulnya sudah kita anggap clear ya. Yang punya DP itu berarti sudah memang layak untuk memiliki rumah, kira-kira gitulah. Dan kalau belum ada kesanggupan itu kan memang ya sudah sabar dulu, kira-kira kan gitu. Nanti mungkin nyambung lagi kalau barangkali ada pertanyaan susulan. Jadi insya Allah hari ini langsung kita follow up dan langsung kita eksekusi supaya mudah-mudahan pasca Muharram kita sudah bertetangga, insya Allah ya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.